Kembali pulang ke tanah Papua, pengalaman berharga takkan lupa. Dari Papua Barat pasti bisa, ke Papua pasti tiba. Tahun 2021 adalah tahun kebangkitan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menuju pasti TIFA. Transformasi, improvement, visibilitas, dan aktualisasi. Tahun ini adalah tahun penuh tantangan. Tahun yang berat di tengah badai ancaman COVID-19. Silih berganti datang yang memaksa jajaran Kanwil Kemenkumham Papua harus bekerja keras. Di samping badai ancaman COVID-19, tantangan yang dihadapi dengan kekosongan dua posisi strategis kepemimpinan tingkat eselon 2, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Divisi Administrasi. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat dan langkah kinerja jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Tahun ini merupakan tahun penuh tantangan yang mesti dihadapi dengan kerja keras, kerja cepat, serta pengambilan langkah-langkah inovatif. Secara khusus, saya ingin mengajak semua jajaran kantor wilayah dan satuan kerja untuk berpikir dengan melakukan cara-cara baru, lompatan-lompatan baru, pemikiran-pemikiran baru, kerja keras dengan komitmen yang baru, supaya di tahun 2022 dari hasil evaluasi ini kita bisa mewujudkan prestasi-prestasi yang terbaik. Program 100 Hari Kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua terus digencarkan baik di jajaran penegak hukum maupun instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Refleksi ini tentu memberikan sebuah penekanan dan keseriusan kita bersama dalam menilai capaian-capaian kinerja kita, baik yang sudah kita lakukan secara teknis substantif dan juga capaian-capaian kita berkaitan dengan fasilitatif administratif yang dilakukan baik di jajaran kantor wilayah maupun di satuan kerja unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi. Lembaga pemasyarakatan masih saja dengan permasalahan yang klasik mengenai kepadatan, overcrowded, overkapasitas, dan menghilang persepsi masyarakat, dan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Permasalahan imigrasi yang saat ini sedang menjadi isu hangat dengan masuknya narkoba melalui daerah-daerah perbatasan tradisional dari wilayah negara tetangga Papua New Guinea. Bebas visa yang merupakan satu kebijakan pusat yang harus kita amankan dan juga dijalankan dengan tidak mengurangi nilai-nilai dan prinsip. Hanya warga negara asing yang bermanfaat bagi negara Indonesia yang kiranya dapat masuk ke dalam wilayah NKRI di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terus memberikan pelayanan hukum bagi warga masyarakat dengan menciptakan sebuah terobosan inovasi pelayanan hukum melalui gereja-gereja dengan melibatkan peran serta tokoh agama dan tokoh adat di tanah Papua agar sadar hukum.
dan juga pengawasan-pengawasan terhadap notaris-notaris di wilayah Provinsi Papua dengan tantangan yang tidak mudah. Penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2021 dilaksanakan dengan cara transparan. Hal ini merupakan rekrutmen pegawai yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita melihat bahwa sampai dengan akhir 2021 ini, realisasi anggaran kantor wilayah dan UPT itu masih berada paling terakhir dari evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Sekjen kepada Kanwil di seluruh Indonesia. Dan yang lebih penting, kita belum banyak melihat SDM kita ini bergerak maju dengan menawarkan konsep-konsep inovasi. Segala problem dan tantangan di 2021 ini, saya berharap dengan refleksi akhir tahun ini, silakan disampaikan. Saya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk semua kontribusi yang sudah dilakukan dalam mendorong perubahan dan kinerja di tahun 2021. Secara khusus, saya juga menyampaikan apresiasi untuk kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke yang menjadi satu-satunya UPT yang berbasis HAM di tahun 2021. Dan kita berdoa semoga juga lolos mencapai WBK di tahun 2021. Bangunlah kekompakan, kebersamaan di semua jajaran untuk benar-benar berubah dan mewujudkan prestasi. Tuhan memberkati dan sukses selalu. Salam pembaruan, salam pembaruan. Kami pasti dan Kanwil Kemenkumham Papua pasti tiba.